selamat siang. Di sini saya melakukan pemetaan aset untuk pengembangan pembelajaran PJOK yang berpihak pada siswa. Saya Remi Novita dari SMA Negeri 11 Kota Jambi, PKG PJOK Angkatan 2 Gelombang 1 Kelas 1 Provinsi Jambi tahun 2024. Baiklah, ini saya akan menyampaikan tentang cara berpikir deficit based thinking, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau hambatan, bisa juga berupa masalah, di mana memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang yang negatif. Sedangkan cara berpikir yang kedua adalah asset based thinking, yaitu berpikir berbasis aset, di mana sebuah konsep yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Adapun modal aset dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas sekolah, yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Baik, kita akan masuk kepada modal manusia. Setiap keunggulan dan kekuatan yang dimiliki individu adalah aset yang berharga dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Aset manusia dapat berupa keterampilan, pengetahuan, semangat, tenaga, dan lain-lain yang ada dalam diri seseorang individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, aset yang ada di SMA Negeri 11 Kota Jambi yang pertama adalah kepala sekolah yang berintegritas, yang mendukung perubahan, yang mendukung setiap warga sekolahnya. Yang kedua adalah guru yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan S1 dan S2, serta ada juga yang sudah menjadi pengajar praktik, guru penggerak, bahkan tersertifikasi. Lalu yang ketiga, adanya guru-guru PJOK yang memiliki keterampilan olahraga tertentu. Salah satunya ini memiliki lisensi wasit nasional, Muay Thai, lisensi wasit Wushu, tinju, dan lisensi pelatih provinsi, dan lain-lain. Yang keempat, peserta didik yang memiliki keahlian olahraga tertentu seperti atlet Muay Thai, atlet futsal, atlet sepak bola, atlet panahan, atlet karate, atlet silat, dan lain-lain. Yang kelima, modal manusia yang dimiliki oleh SMA 11 adalah wali murid yang memiliki koneksi dengan tempat atau wahana outbound. Yang keenam, wali murid yang merupakan pengurus cabang olahraga atau pemilik klub olahraga di Kota Jambi. Yang berikutnya adalah modal fisik. Terdiri dari dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, yaitu yang ada di SMA 11, ada pendopo, ada aula pertemuan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, lapangan serbaguna yang dapat dilakukan untuk pembelajaran basket, voli, futsal, badminton, dan lain-lain. Yang kedua, infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan atau got, sumber air bersih, mesin, jalur komunikasi, fasilitas wifi yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran PJOK. Yang berikutnya adalah modal lingkungan atau alam, dapat berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, sungai, danau, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Adapun aset lingkungan di sekolah saya adalah yang pertama, kolam renang yang ada di sekitar sekolah.
Yang kedua, wahana outbound di sekitar sekolah, lalu puskesmas ya sebagai sarana pendukung juga nantinya untuk materi pembelajaran kesehatan, lalu klub-klub olahraga yang ada di sekitar sekolah saya. Yang berikutnya adalah modal finansial, di mana dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan produk-produk yang bisa menghasilkan uang. Adapun aset finansial SMA Negeri 11 Kota Jambi adalah dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan juga dana OSIS, di mana dana-dana ini dapat membantu pembelajaran PJOK, dan setiap ada kegiatan-kegiatan ketika tidak dapat didukung oleh dana BOS maka dialihkan kepada dana OSIS. Yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Agama dan budaya merupakan aset yang juga mendasar, yang berfungsi untuk membentuk moral, sosial, kreativitas yang sesuai dengan nilai-nilai integritas. Aset agama dan budaya di SMA Negeri 11 Kota Jambi adalah heterogen, sehingga memberikan keberagaman kreativitas murid ketika pembelajaran, salah satunya pembelajaran senam kreasi, di mana setiap murid bebas memasukkan budaya-budaya masing-masing seperti budaya Minang, budaya Batak, ataupun budaya Jawa dalam menciptakan gerakan-gerakan senam kreasi. Yang berikutnya adalah modal sosial. Suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program terkait PJOK. Terdapat komunitas atau klub olahraga di sekitar sekolah, komunitas senam, komunitas bela diri yang dapat mendukung pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah modal politik, di mana merupakan kemampuan komunitas atau kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sekolah. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu contohnya, kebijakan kepala sekolah yang digunakan untuk membuat kebijakan mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid. Salah satu contohnya adalah pengadaan sarana dan prasarana olahraga terkait perlibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembelajaran PJOK. Yang berikutnya adalah kebijakan guru PJOK dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang akan mengembangkan kemampuan motorik murid sepanjang hayat. Terjalinnya kolaborasi yang baik antara sekolah dengan dinas kesehatan atau puskesmas dan juga dinas pemuda dan olahraga. Demikianlah aset yang ada di sekolah saya. Oleh karena itu, adapun yang menjadi harapan saya atau goal saya adalah kita semua dapat menjadi teacher ABCD atau asset based community development, di mana kita menjadi guru-guru yang mampu berpikir berdasarkan aset dan mampu melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah, baik di kelas, di luar kelas, di dalam sekolah, dan di luar sekolah dengan mempertimbangkan aset yang ada di sekitar sekolah. Oleh karena itu, maksimalkan apa yang kita miliki. Kekurangan dan keterbatasan adalah cikal bakal lahirnya inovasi kreasi dalam pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga presentasi ini ada manfaatnya. Salam dari saya. Terima kasih.